Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami di sini akan menjelaskan sebuah materi mengenai Peroxisom proliferator active receptor atau biasa disingkat dengan PPAR dan reseptor estrogen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Choerotul, yang kedua ada Lili, yang ketiga ada Monica, dan yang terakhir ada saya sendiri, Puput Dwi. Peroxisom proliferator active receptor atau biasa disingkat dengan PPAR. PPAR sendiri ini adalah reseptor yang diaktifkan oleh suatu ligan yang dapat menginduksi proliferasi peroksisom di hepar. Ligan tersebut adalah golongan fibrat, yaitu suatu senyawa yang berefek hipolipidemik. Reseptor ini terdiri dari 3 subtipe, yaitu ada alfa, beta, dan gamma, dan masing-masing memiliki ligan, target gen, fungsi biologis yang berbeda. Sebagai contoh, ada eicosanoid leukotrin B4 adalah ligan bagi PPAR alfa, sedangkan prostaglandin C2 adalah ligan untuk PPAR gamma. Ini adalah gambar dari leukotrin B4 dan prostaglandin C2. PPAR alfa banyak terekspresi pada sel hati, sel otot, jantung, sel usus, dan sel tubulus proksimal ginjal. PPAR beta terekspresi di banyak sel dan kadang terekspresi lebih tinggi daripada PPAR alfa dan gamma. PPAR gamma terutama terekspresi pada jaringan adiposa, epitelium usus besar, dan makrofag. Signaling reseptor PPAR deregulasi oleh suatu jenis protein yang disebut kofaktor, yang terdiri atas koaktivator dan koreseptor. Ikatan dengan koaktivator akan mengaktifkan reseptor, sedangkan ikatan dengan koreseptor akan menurunkan aktivitas reseptor. Jika PPAR berikatan dengan ligannya baik alami maupun sintetik, reseptor menjadi teraktivasi dan mengikat suatu hormon respon elemen yang disebut peroksisom proliferatif respon elemen. Beberapa protein sebagai koaktivator bagi reseptor PPAR antara lain CBP, P300, SRC1, PBP, PGC1, sedangkan contoh reseptor adalah SMRT. Reseptor estrogen. Reseptor estrogen adalah salah satu anggota reseptor inti yang memperantarai aksi hormon estrogen di dalam tubuh. Estrogen sendiri melalui ikatan dengan reseptornya bekerja meregulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel sistem reproduksi baik pada wanita maupun pria. Estrogen juga memiliki peran penting pada perkembangan otak, penyakit autoimun, dan metabolisme tulang. Estrogen juga dapat memicu pertumbuhan, proliferasi, dan metastase kanker payudara. Selanjutnya, distribusi dan fungsi reseptor estrogen. Reseptor estrogen terdiri dari dua, yaitu subtit, yaitu reseptor estrogen VERV dan reseptor estrogen beta ER beta. Molekul reseptor estrogen memiliki 3 fungsi ikatan seperti spesifik, yaitu terdapat ligan yang disebut ligan dinding domar atau CBD, atau disebabkan juga AF2 terhadap G-moderator disebut juga AF-1, dan terdapat DNA yang disebut dengan DNA dinding domain DBD. DBD adalah bagian yang mempunyai
yang nantinya akan memberikan dengan estrogen atau ESC. Selanjutnya, pada kehamilan estrogen membantu menjaga kehamilan, perkembangan, dan pematangan janin pada sel liver. Estrogen mengupregulasi ekspresi apolipoprotein yang berhubungan dengan peningkatan HDL dan penurunan LDL. Pada jaringan tulang, estrogen berefek menjaga kepadatan tulang secara fisiologis, homeostatis. Tulang dijaga oleh adanya keseimbangan antara aktivitas resorpsi peruraian tulang oleh osteoklas dan pembentukan tulang oleh osteoblas. Pembentukan osteoklas membutuhkan keberadaan reseptor aktivator of nuklear, faktor Kb ligan, ran HL, dan makroheg koloni stimulator faktor MCFS. Selanjutnya, ligan pada reseptor estrogen. Ligan yang mengikat reseptor estrogen dan berkompetensi dalam estrogen untuk berikatan dengan reseptornya disebut dengan selektif estrogen. Reseptor modulator atau servis suatu sistem tertentu juga dapat memicu aktivitas, yaitu berbeda terhadap tipe reseptor estrogen yang berbeda sehingga dapat mengaktifkan efek yang berbeda. Sistem lain yang sudah dikembangkan dan disetujui hingga saat ini untuk pengobatan kanker payudara antara lain yaitu Faslodex dan Farensi. Selanjutnya, peroximo proliferator activated receptor PPART coactivator 1A PGC1A pada diabetes mellitus tipe 2 DMT2 dan perannya dalam fungsi mitokondria. Diabetes mellitus tipe 2 DMT2 adalah kondisi hiperglikemia kronis akibat penurunan sensitivitas jaringan terhadap aksi insulin atau resistasi insulin. Kondisi ini menyebabkan gangguan metabolisme mitokondria yang ditandai dengan penurunan ekskresi peroxime proliferator activated receptor Y PPARY koaktivator 1A PGC1A. Peningkatan ekspresi PGC1A akan meningkatkan volume dan desintasi krista mitokondria. PGC1A juga mengaktifasi program liver-betife switching pada otot seklet, termasuk peningkatan kandung mitokondria, ekspresi myofibular serabut otot tipe 1 dan tipe 2. Selanjutnya yaitu penurunan ekspresi PGC1-alfa akan menyebabkan aktivasi reseptor NRF dan PPARY terhambat sehingga menurunkan transkripsi gen metabolik dan mitokondrial. Akibatnya terjadi penurunan fosforilasi oksidatif, penurunan oksidasi asam lemak. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi lemak di otot skelet. Koaktivator PGC1-alfa dan isomernya PGC1-beta berperan dalam meningkatkan biogenesis mitokondria melalui peningkatan ekspresi gen fosforilasi oksidatif atau OXPHOS, mengkoaktivasi transkripsi dan translasi DNA mitokondria atau mtDNA. Selanjutnya yaitu molecular dynamic simulation of estrogen receptor alpha against andrographolic as anti-breast cancer. Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak diderita oleh perempuan dengan jumlah 1,67 juta kasus baru di dunia pada tahun 2012 dengan kematian 19,9%. Tamoxifen merupakan terapi standar untuk kanker payudara namun dapat menyebabkan kanker endometrium dan tromboemboli. Selanjutnya yaitu
Andrografolid merupakan senyawa aktif dari daun sambiloto atau Andrographis paniculata yang memiliki aktivitas antiproliferasi sel kanker payudara MCF-7 dengan nilai LIC 61,11 UM. Andrografolid dan modifikasi struktur terbaiknya atau AND5 memiliki aktivitas antagonis terhadap reseptor HERA alfa dengan membentuk ikatan hidrogen dengan Keelia 521, ASP 351, MET 343 dan tidak terbentuknya ikatan hidrogen dengan HIS 524. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.